ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi minal awliya wal ulama wa syuhada wa salihin wa li jami'il malaikatil muqarrabin wa jami'il islah wa sadil waqti wa nabah wal wadhifa wa syarifah syaulillahi lahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wardallahu jami' sahabat Rasulillah ya jum'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa nasta'inu ala fasadin fina wa nas'aluka salah amrina kullihi ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'ada minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal bala wal haula wala quwwata illa billah. Allahumma yassir lana umurana ma'ruhati li qulubina wa aksir amwalana wa arzaqana wa farrij humumana wa shfir humumana wa ghfir dhunubana. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati wa bi asril Fatihah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi, karena pada hari ini dalam cuaca mendung kita dapat berkumpul dalam acara pembinaan ASN dan non-ASN serta launching buku Gili Serbu 2024 MTS Negeri 4 Jember dan KKMTS 4 Jember. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, acara ini bertujuan untuk memberikan pencerahan kepada pegawai dan guru yang ada di lingkungan MTS Negeri 4 Jember serta KKMTS 4 Jember, dan berupaya untuk mengembangkan pengetahuan dan profesionalitas keguruan dan kompetensi sosial. Acara ini juga dirangkai dengan launching buku Gili Serbu, di mana KKN kita itu jumlahnya 21, buku yang kita terbitkan ber-ISBN sebanyak 26. Setiap KKN menghasilkan 1 buku ber-ISBN. Tujuan kami semoga ISBN ini atau tidak hanya di 2024 untuk bukunya. Saya berharap setiap momen, setiap hari, setiap bulan kita bisa menghasilkan karya tulis. Nanti karya tulis itu walaupun hanya sepatah dua patah kata, kalau digabung dalam setahun insya Allah akan menjadi buku. Karena buku ber-ISBN minimal itu 40 sampai 50 lembar. Kalau sehari sekata dua kata insya Allah lah kita dapat mengumpulkan banyak kata-kata
Wajib yang resmi dibuka oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, sekaligus dilakukan pembinaan. Bapak Ibu yang kami hormati, yang saya hormati para kepala Madrasah Sanawiyah KKM MTSN 4 Jember beserta segenap para bapak-bapak dan ibu guru MTSN guru se-KKM MTSN 4 Jember. Tidak mungkin semua bertangani presiden. Beliau ada pembantu-pembantunya yang disebut dengan menteri. Dan di ujung ini adalah panjenengan semua. Jadi yang melaksanakan tugasnya Pak Presiden itu sejatinya kita-kita yang ada di bawah. Alhamdulillah, kita bersyukur menjadi orang yang bisa dipercaya untuk membantu mengemban tugas amanah yang berat berupa pendidikan, khususnya di madrasah. Saya belum begitu hafal madrasah-madrasah yang ada di MTSN KKM MTSN 4 ini, mohon maaf. Tetapi saya yakin karena di Jember ini MTS-nya ini cukup banyak ya. Dan negeri paling banyak ya, negeri ada 11. Sementara yang aliyah negerinya itu hanya 3, MI-nya hanya 6, terbanyak. Apalagi yang swasta. Swasta itu kalau saya hitung kira-kira 1.100 sekian ya, dari RA, MI, MTS dan aliyah. Jadi jauh lebih besar, lebih banyak adalah madrasah swasta. Berbanding terbalik dengan dinas pendidikan yang lebih banyak negerinya dibanding dengan swastanya. Dan tentu ini merupakan tantangan sekaligus menjadi kebanggaan sebagai bentuk kekuatan kita. Kenapa saya katakan demikian? Karena madrasah negeri itu ditopang hampir semua kebutuhan kepentingannya itu oleh pemerintah. Sementara yang swasta justru banyak didukung oleh masyarakat. Nah ini sebenarnya kalau dikatakan tantangan, kalau dikatakan kekuatan, ini kekuatan. Kenapa? Karena yang mendukung kita langsung masyarakat. Itu kelebihannya. Kalau pemerintah sebatas berapa, tapi kalau masyarakat yang mendukung, insya Allah sudah selesai. Hanya saja tadi tantangannya bagaimana kita meyakinkan kepada masyarakat bahwa kita ini adalah mempunyai kelebihan-kelebihan, termasuk dalam memaparkan visi dan misi. Kalau yang negeri itu banyak terbatas dengan apa yang disebut dengan visi misinya ya pemerintah. Tetapi yang masyarakat, yang swasta juga menyampaikan visi misi dari lembaga. Contoh misalnya dari madrasah yang dilakukan oleh organisasi besar, misalnya NU, Muhammadiyah dan sebagainya. Maka di situ juga menyisipkan itu, dan itu tidak salah. Jadi ini membuat bagaimana kader-kader kita agar sesuai dengan visi-visi, visi-misi yang ada di kelembagaan kita, di yayasan kita. Nah, ini suatu kelebihannya. Dan inilah yang membuat organisasi-organisasi ormas-ormas
di Indonesia itu di sini kekuatannya. Banyak organisasi atau ormas Islam non Muslim itu juga banyak yang ada di Indonesia. Tergantung bagaimana kita cara memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa kita anggaplah yang terbaik kan begitu. NU dikenal memang karena mayoritas. Muhammadiyah ya ada di posisi nomor 2. Resmi bisa sama-sama ada. Kalau ingin guyup, ingin semangat itu NU nya. Tapi kalau visinya yang lebih kuat untuk kayaknya Muhammadiyah sama-sama kuat. Kita bersyukur. Mohon maaf kalau organisasi yang masih agak kecil-kecil itu, tapi kadang-kadang kemauannya lebih kuat dari organisasi besar-besar ya. Sehingga kalau ingin bersaing di pendidikan, kita alhamdulillah Muhammadiyah itu kayaknya walaupun tidak sebanyak Ma'arif ya, tapi kayaknya lebih tertata ya. Lebih tertata. Ada ya, mohon maaf yang Muhammadiyah kalau ada. Tapi bukan juga ilmunya gitu. Yang itu saya tahu itu kelebihannya kekurangannya juga. Kalau saudara-saudara yang di Muhammadiyah, sebagian yang saya tahu, mohon maaf, itu kekuatan organisasinya itu luar biasa. Perguruan tinggi Muhammadiyah itu besar-besar. Tapi dia tidak hanya besar sendiri. Begitu posisinya besar, dia membesarkan lembaga pendidikan yang lain. Contoh. Tapi saya tidak tahu pastinya ya, ngintip gitu. Artinya dalam diskusi gitu ya, bukan ngintip, bukan ada diskusi, bukan juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penayangan video testimoni. Yang pertama dari MTS Negeri Pak Jember yang akan disampaikan oleh Ibu Fatimah Zuhro SPG NPD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rasa bangga dan syukur yang dalam kami haturkan atas terselenggaranya kegiatan gerakan literasi Seribu di MTS Negeri Pak Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama Kepala Madrasah dan juga anggota dari KKM MTS 04 Kabupaten Jember sangat terkesan dengan launchingnya buku yang ditulis oleh teman-teman guru. Isinya sangat mendalam, berkah kita semua. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan yang kedua untuk beliau berdua, yang mana beliaunya sudah bisa mengkomando ya agonya untuk bersama-sama dalam gerakan literasi 1000 buku. Dan sekaligus sebelum launching dimulai dan juga penyampaian sinopsis, petugas monggo dipersilakan juga untuk memberikan bocoran penayangan cover buku yang insya Allah akan segera di launching.
Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk para penulis buku MTS Negeri Payuber dan KKM MTS Tempat Kebakti Jember. Luar biasa. Inilah para penulis dari siswa-siswi MTS Negeri 4 Jember. Tepuk tangan yang gemuruh untuk siswa-siswi MTS Negeri 4 Jember. Yang pertama dari kelas 7 dulu, Bapak. Iki yang tim penulis kelas 7 dan kami persilakan untuk yang mewakili dalam ini adalah Ika dari kelas 7D untuk memberikan penjelasan terkait dengan Cinta Singkat bukunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Santoso, SAG MPD selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, Ibu Fatimah Zuhro, SPD MPD selaku Kepala MTS Negeri 4 Jember, serta tamu undangan yang sedang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya mewakili kelas 7 mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Madrasah Ibu Fatimah Zuhro, SPD MPD, karena telah mengizinkan kami dan memberikan kami kesempatan untuk menulis buku tentang yang berjudul Dunia Hayal Antologi Cerita Fantasi. Dan saya berterima kasih kepada Ibu Roromila Ainuriski yang telah membimbing Sekali lagi berikan plus untuk para penulis kelas 7 karena sejatinya mereka adalah siswa yang baru lulus dari kelas 6 dan saat ini duduk di kelas 7 sudah melahirkan sebuah karya. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelas 7. Monggo diteruskan. buku ini berisi tentang cerita-cerita fantasi atau cerita-cerita khayalan yang ditulis berdasarkan imajinasi dari kami. Salah satu contohnya adalah cerita yang berjudul Laura dan Pohon Tua. Cerita ini berisi tentang persahabatan pohon tua dan seorang gadis kecil yang bernama Laura. Laura memiliki kekuatan ajaib, yaitu bisa berbicara dengan hewan dan tumbuhan. Itulah isi sekilas dari buku yang ditulis oleh kami, dan buku ini dihargai dengan harga Rp35.000. Luar biasa. Ada Ika ya, yang di sini sudah berani menyampaikan, bahkan langsung di depan Bapak Dr. Santoso, Kepala Kantor Kementerian Agama, dan ini ada feedback seperti yang kami sampaikan. Kami kemas acara ini dengan santai agar kami bisa menanyakan sesuatu kepada Ika selaku salah satu penulis di buku yang berjudul Dunia Hayal Antologi Cerita Fantasi. Nah, selama menulis ya tentu sudah banyak hal yang dirasakan. Mungkin ada kesan yang ingin disampaikan oleh Ika selama menulis bersama dengan teman-temannya, apa yang dirasakan, kemudian apa ke depan harapannya. Monggo, silakan. Ketika menulis buku ini sangat bahagia sekali karena
menangis bukan berarti sedih, akan tapi terlalu bahagia Bapak Ibu. Inilah penulis dari siswi kelas 7. Bahagia, senang, tapi ada rasa takut nggak? Misalkan gimana ya kalau tulisan saya ini salah? Betulnya kelas 7 untuk pembimbingnya menulis Ibu Roro ya. Oke, bagaimana mungkin ada pas lagi menulis misalkan teman-temannya ada kesalahan, dimarahin gimana sama Ibu Roro? Enggak ya, tapi terus dimotivasi ya, disampaikan secara membangun. Luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk para penulis kelas 7. Apa lagi yang disampaikan? Tidak ada, sudah. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang sopan atau salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan pada penulis kelas 7 untuk meninggalkan ruangan dan disusul langsung. Boleh Bapak ini? Oke. Baik, Bapak Ibu dari MK. Mau tanya kepada tim ini, ketika adik menulis ya, anak-anak menulis ini pasti menemui banyak kesulitan. Kan ceritanya fiksi, berarti hayal gitu. Apakah berhayal bareng atau dibagi? Apa kan menghayal itu luar biasa, bagaimana sampai bisa jadi cerita, mungkin bisa diceritakan satu aja nggak soal apa gitu ya. Ya, oh mimpi gimana? Nah, itu misalnya. Jadi ide terkait dengan khayalan yang ditulis tadi itu dari mana? Apakah karena banyak baca, ya stalking, misalkan googling dan sebagainya, bukan berarti copy paste ya, cari inspirasi kan boleh juga ya. Apakah bareng-bareng duduk di masjid, di depan masjid, yore berhayal bareng, berhayal mulai. Seperti itu, ini pengen tahu ya dari KKM ya, pengen menelurkan juga ke siswa-siswinya Bapak. Jadi kalau konsepnya itu menghayal mengarang sendiri-sendiri. Oke, jadi ada beberapa judul yang sejumlah penulis kelas 7 ya. Jadi memang ibaratnya Bapak sudah diserahkan ke masing-masing siswanya, entah itu inspirasinya dari mana. Kalau untuk Ika sendiri, tulisannya, ceritanya itu inspirasinya dari mana? Yang punya Ika? Dari YouTube. Dari YouTube ya. Banyak yang dirubah. Oke, jadi istilahnya banyak hal yang dirubah dari cerita yang ada di YouTube itu sehingga menjadi sebuah karya tulis. Karena video kemudian ditulis menjadi sebuah tulisan itu juga sesuatu yang kreatif juga. Sekali lagi tepuk tangan untuk para penulis siswa-siswi dari kelas 7. Dan kami persilakan ada langsung Ibu. Oke, dan mohon kesediaannya untuk Bapak Kepala Kantor langsung dokumentasi bersama. Pertanyaan yang untuk kelas berapa? Baik, untuk kelas 8 siapa yang mewakili untuk menyampaikan? Najwa ya. Oke, Najwa maju dulu ke depan untuk menyampaikan sinopsisnya sekaligus langsung disampaikan juga kesannya sehingga ada feedback dari peserta launching. Monggo silakan atas nama Najwa kelas 8A ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari penulis buku kelas 8 ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Madrasah yaitu Ibu Fatimah Zuhro karena sudah mengizinkan dan memberikan kami kesempatan untuk menulis buku yang berjudul Lentera Menyala. Dan kami juga sangat berterima kasih kepada Ibu Utami Dewi SPD karena sudah dengan telaten membimbing kami hingga
penulisan buku ini selesai. Buku ini berisi curahan hati sang penulis tentang kasih sayang ibunya yang tiada batas, tentang seorang anak yang merindukan sosok ibunya, dan tentang cita-cita yang ingin diraih kami semua. Buku ini hanya dibanderol dengan harga 35.000 saja. Dan ketika kami menulis buku ini, tentunya kami sangat senang karena kami bisa mencurahkan isi hati kami dengan cara menulis buku ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, buku yang tulis berjudul Lentera Menyala, yang mana isinya tadi juga sudah disampaikan. Dan untuk Mbak Najwa, ya, kalau tadi kelas 7 saya panggil adik, kelas 8 sudah mulai besar, saya panggil Mbak ya. Oke, ada yang disampaikan terkait dengan kesannya selama menulis. Pasti ya, pengalaman untuk menulis itu termasuk pengaruh selaku penulis sudah sangat berdarah-darah yang dirasakan ya. Mulai awal dipaksa ya, pasti awal dipaksa. Yang maksa dari pihak luar ataupun kita sendiri. Apa yang dirasakan selama proses menulis? Monggo. Kesannya atau rasanya? Ya, rasanya tuh sangat menyakitkan. Kadang pusing ya. Ya, senangnya itu karena kita bisa mencurahkan isi hati kita. Menulis ini. Oke, luar biasa. Pusingnya juga karena tidak menemukan kata-kata. Luar biasa. Sampai kehabisan ide dan hanya pusing, setelah pusing plong dan ketemu ide lagi ya. Oke, karena juga ditarget ya oleh pembimbingnya, dalamnya adalah Bu Utami Dewi ya, kelas 8, luar biasa. Dan juga bahagia karena memang ada rasa bangga tersendiri Bapak Ibu ketika kita menuliskan sebuah ide gagasan dalam sebuah buku atau tulisan. Luar biasa. Mungkin ada feedback atau pertanyaan dari Ibu mungkin yang dari KKM, karena kita komunikasi dengan guru MTS 4 Jember sudah biasa, atau mungkin juga boleh dari yang guru MTS 4 atau dari KKM. Ibu monggo dipersilakan yang disampaikan, atau juga boleh pertanyaan dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama. Ini Bapak nanti diambil atau ditarik benang merahnya ini Bapak terkait dengan semuanya. Oke, saya rasa itu Ibu cukup untuk kelas 8 dan kita beri plus yang gemuruh untuk penulis siswa-siswi kelas 8. Dan untuk siswanya hanya satu Mas Ali. Ada lagi? Ada acara sakit. Oh, acara nih. Karena selain menulis, hobinya juga bermain bola, bukan bermain api. Terima kasih. Kami persilakan kepada kelas 8 untuk kembali. Maju ke panggung untuk menyampaikan sinopsis atau cerita singkat dari buku yang berjudul Mata Pena. Oke, dalam ini diwakili oleh Mbak Lulu ya, kelas 9 sudah Mbak ya, Mbaknya bukan biasa, sudah Mbak Lulu ya. Jadi silakan kepada Mbak Lulu dan maju satu langkah biar lebih jelas. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Dr. Haji Santoso selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, yang terhormat Kepala Madrasah Ibu Fatimah Zuhro SPD MPD, yang terhormat Bapak Ibu guru yang hadir dan teman-teman yang saya banggakan. Saya, wakil dari penulis kelas 9E, ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Madrasah yang sudah mengizinkan penulisan dan perilisan buku berjudul Mata Pena ini.
Buku ini berisi kisah-kisah dan cerita-cerita pendek yang berasal dari imajinasi kami. Tapi, walau ada juga yang terinspirasi dari cerita pribadi kami. Dalam beberapa ceritanya, ada cerita anak-anak yang menemukan arti keluarga, masalah yang dihadapi di dalam setiap keluarga, dan cara penyelesaiannya juga. Kami menulis buku ini dengan harapan bahwa siapapun yang membacanya tahu setiap keluarga itu unik dan memiliki cara tersendiri untuk bahagia. Harga dari buku yang kami tulis ini dihargai sebesar Rp50.000. Sekian itu dari saya. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak kami siswa-siswi dari MTS Negeri Jember selain diminta untuk menulis, mereka juga diajarkan menerapkan entrepreneurship ya. Jadi buku ini misalkan Bapak Ibu tertarik ya kan, ada interest sendiri, kisah pribadi tentang keluarga misalkan tadi, bisa menghubungi Ibu Tami dan harganya murah, Rp50.000 ya. Luar biasa. Dirasakan mungkin Mbak Lulu selama menulis, apakah sambil ngomong adiknya sambil nulis apa gimana, ataupun silakan. Ya, pertama-tama saya berterima kasih kepada Ibu Roro dan Pak Andi yang sudah membimbing kami dalam menerbitkan buku ini dan menulis. Ya, perasaannya ya senang bisa nulis cerita, tapi walau kadang ribet juga, kadang capek juga. Jadi nulisnya, proses nulisnya itu nggak hanya ketika di madrasah ya, di rumah juga benar-benar menghabiskan waktu untuk menulis. 4.000 kata Pak. 4.000 kata ya, luar biasa. Karena ada target juga ya. Tadi untuk pembinanya Pak Andi, mana Pak Andi? Luar biasa. Iya. Ada yang mau disampaikan mungkin dari Bapak Haji Darmaji selaku BP di sini, luar biasa ya. Ini kebetulan dari kelas 9 penulisnya dari bidadari semua, siswi semua. Kebetulan Bapak yang siswa sibuk mempersiapkan ujian. Sekali lagi terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan Bapak Dr. Santoso bersama dengan Ibu, bersama dengan Bapak Suwahid. Inilah ada 27 buku yang akan di-launching dari KKM, 21 buku, dan dari MS4 ada 6 buku, 1 solo dan 2 dari guru dan 3 dari siswa-siswi Bapak. Dan kami persilakan kepada penulis dari unsur guru, pertama dari MTS Negeri Jember untuk menyampaikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, kepada Ibu Kepala Madrasah MTSN Negeri Jember, dan kepada semua undangan yang hadir saat ini. Puji syukur alhamdulillah atas nikmat sehat dan sempat sehingga hari ini kita bisa bertemu dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam tersampaikan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menulis adalah sebuah keterampilan. Semakin diasah, maka akan semakin tajam dan aduhai. Kami keluarga besar MTS Negeri 4 Jember harus ikut serta mensukseskan program Beli Serbu Kemenang 2024, sehingga Ibu Kepala Madrasah Fatimah Zuhro SPD MPD memberi perintah kepada kami, memberi dorongan kepada kami, memberi motivasi kepada kami, dan memberi contoh kepada kami, serta memberi wadah kepada kami semua untuk menulis. Wajib ain bagi semua guru dan ASN. Tapi beliau tidak hanya menyuruh, memberi motivasi, mendorong, dan juga memberi contoh beliau menulis. Sehingga dengan semangat dan kebersamaan yang di bawah komando tim literasi kita, Bapak Giman dan kawan-kawan, maka lahirlah sebuah buku yang lahirlah
5 buku ber-ISBN dari keluarga besar MTSN 4 Jember. Meskipun berdarah-darah, berkeringat, dan dengan disertai segala rasa, baik itu yang menulis, baik yang mengedit, baik yang mengumpulkan dan lain-lain, semuanya serba berkeringat dan berurai. Ya, mungkin ada yang berdarah-darah dan juga saling berbagi rasa di antara kita. Maka itu terima kasih untuk semua saudara, semua teman yang sudah mensukseskan program dari Ibu Kepala Madrasah yang melanjutkan Blisterbus 2024. Menyitir dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ikatlah ilmu dengan menulis. Dan dari sastrawan Pramudia Anantatur, karena kau menulis, suaramu takkan padam di telan angin, akan abadi sampai jauh di kemudian hari, meski kau sudah ditelan bumi. Ada pantun Bapak Ibu, bersih-bersih taman dengan gadis pujaannya, sambil berkelakar tak lupa bermain mata. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Semoga semakin berkibar karya-karya kita. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan, program ini begitu cepat karena sesungguhnya menulis itu butuh waktu yang lama, sehingga targetnya kemarin hanya beberapa hari, bahkan kalau nggak salah 2 bulan, nggak sampai gitu, 2 bulan harus segera selesai dan dikirim ke pihak penerbit. Ada yang disampaikan oleh Ibu Tami terkait dengan keluh kesah selama menulis? Kesan saya pribadi, selama kita ditarget waktu 1 bulan harus sudah selesai, sementara kita juga semuanya juga harus selesai dalam waktu 1 bulan. Maka kita dengan teman-teman hunting untuk cari ide yang pas dengan pembelajaran kita, dengan apa yang kita alami, dan kita berbagi rasa dengan teman-teman. Saya begini, jenengan begitu, jenengan begitu. Akhirnya kita semuanya bisa semua saling kolaborasi, saling kerjasama, sehingga terbitlah ini sebuah antologi dari mengajar aku belajar. Ini karya dari Bapak Ibu, pengalaman selama mengajar, beliaunya selama bersukaria di kelas dengan anak-anak, dengan segala rasa, dengan segala suasana dan segala semangat yang menyala. Ini hadir dibanderol dengan harga 35.000. Wah, murah dari tulisan siswanya ya, luar biasa. Dari mengajar aku belajar, dan itu salah satu penulisnya adalah Bapak Abdullah. Bapak guru senior di Madrasah Sawiyah di 4 Jember. Pertama, alhamdulillah bersyukur kepada Allah karena ternyata saya walaupun dadakan ditangkap di lapangan, tiba-tiba guru nerangkan di depan gawat. Cuma karena sudah kepala basah, akhirnya mandi sekalian. Sinopsis dari buku kami yang saya tulis itu berjudul tentang kunci sukses menjadi guru wajib. Itu sebenarnya awalnya berawal dari kiat sukses menjadi guru halal, nyontek judulnya. Tetapi isinya itu berasal dari latar belakang penulis sendiri yang selama punya pengalaman mengajar dari tahun 2004, dan itu tidak biasa, bahkan luar biasa, karena itu terjadi di negeri Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Tabung Hilir, satuan pemukiman 7 pada waktu itu, Madrasah Aliyah Al-Falah Swadaya Masyarakat, jadi bukan negeri. Dan pada waktu itu pengalaman penulis itu hanya menggunakan ijazah Man 1 Pamekasan, jadi ijazah SMA saja. Pada waktu itu belum kuliah. Padahal harapan penulis ke sana sebenarnya yang memang pengen kuliah. Setelah sampai di sana ngajar 2 tahun kemudian dapat gaji 750.000, saya ingat betul. Ditambah lagi saya manen sawit gitu kan.
sampai 2,5 juta gaji 1 bulan. Pada waktu itu tahun 2004 pas terjadinya tsunami itu, pas baru-barunya Pak SBY dilantik. Dan alhamdulillah oleh teman-teman Pamekasan saya sudah dikabarkan meninggal karena kena tsunami. Ya. Singkat kata, ternyata apa yang menjadi harapan saya dari gaji 2,5 juta gak bisa untuk memungkinkan saya kuliah di Riau itu, karena Untri itu jauh ke pelosok seperti dari jarak Surabaya ke Sumeneb Madura. Saya kerjanya di Sumeneb, akhirnya uang muka dengan 8 juta di muka pada waktu itu saya nggak mungkin, kuliahnya pun nggak mungkin tiap hari datang, sehingga keinginan dan cita-cita saya pada waktu itu kandas dan saya memutuskan untuk pulang dan berhenti jadi guru. Walaupun selama di Madura, kembali ke Madura karena saya asalnya dari Madura, ke tempatnya Sumeneb, Kecamatan Pluto, Desa Pujaraja itu. Kebetulan akhirnya singkat katanya saya langsung masuk pertama kali di Jember itu setelah dari Riau sekitar tahun 2006 Desember itu juga pas dengan tragedi Panti, ya banjir bandang. Padahal dari Madura saya datang ke Jawa nggak pernah awalnya tahu dengan yang namanya musibah banjir, apalagi yang namanya juga gempa. Dulu pada waktu zaman saya masih kecil sampai SMA belum pernah saya pengalaman tentang terjadi gempa dan terjadi banjir. Yang ada cuma air di selokan aja yang dibuat hanyut-hanyutan air itu. Di Jember ternyata saya ketemu dengan pengalaman alam sesungguhnya, bagaimana bumi goyang gitu kan. Di Madura pada waktu itu gak ada, meskipun di akhir-akhir ini juga sama, Madura juga terjadi bencana alam. Tapi sinopsis dari isi buku saya adalah, saya singkat dalam pengalaman mengajar saya singkat menjadi guru itu berkunci pada kata cinta atau senang. Nah, tetapi cinta dan senang itu saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kegiatan sukses mengajar dan belajar di dalam kelas itu, yang pertama minimal kita harus suka atau senang kepada gurunya dulu. Karena apa? Kalau gurunya kita sudah senang, meskipun kita tidak senang dengan pelajarannya, paling tidak kita jangan sampai menyakiti hati guru. Itu yang pertama. Yang kedua, senang kepada pelajarannya. Meskipun nggak suka pada gurunya, tetapi pada pelajarannya suka, maka itu juga masih pentingan. Karena dia sudah suka dari dalam dirinya, dan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas nanti akan sukses juga. Tapi wajib kita sukses dalam belajar dan mengajar di dalam kelas ketika dua-duanya bisa tercapai. Itu yang menjadi harapan dan impian semua orang, termasuk saya sebagai guru. Kalau kedua-duanya antara poin 1 dan 2 itu bisa didapat, senang kepada gurunya, masih senang kepada pelajarannya, maka insya Allah kegiatan belajar mengajar di dalam kelas itu akan sukses. Seperti itu, bahkan wajib sukses gitu. Itu sinopsis singkat tentang isi dari buku yang saya tulis. Buku yang berjudul Kiat Sukses Menjadi Guru Wajib, disusul nanti buku kedua menjadi guru sunnah. Karena pintar juga Bapak yang tadinya menulis sebuah buku Kiat Sukses Menjadi Guru Halal diganti guru wajib, karena kalau ada guru halal nanti jadinya ada guru haram. Kita juga untuk menghindari yang sesuatu yang tidak diinginkan. Bapak Hafid selama mengajar di Jember luar biasa ya, dilengkapi dengan fenomena alam disampaikan ya, ada banjir bandang dan sebagainya, tapi tidak dengan ketika menulis. Mungkin ada yang disampaikan, justru saat menulis ini banyak hal hambatan baik dari keluarga, anak dan sebagainya, anaknya belum mandi dan sebagainya, suruh nulis. Monggo disilakan Bapak.
kesannya. Terima kasih untuk pesannya. Alhamdulillah, karena saya semenjak bulan puasa kemarin itu punya kebiasaan ngintangin dalam bahasa Madura. Tapi ngintanginnya itu bisa positif bisa negatif. Karena pada waktu itu ngintanginnya saya semenjak bulan puasa kemarin hampir 1 tahun bulan puasa yang akan datang, saya aktif untuk live TikTok dengan cara buka room karaoke. Luar biasa. Berarti sudah Di sela-sela itu saya bisa buka komputer, buka laptop, saya ngetik selama setengah bulan itu lamanya selesai. Luar biasa, karena memang deadline-nya 1 bulan. Beliaunya live buka TikTok, kemudian buka laptop untuk nulis dan buka room. Mungkin bisa ngecek dengan melihat nama TikTok saya Abi Ponta. Jangan lupa Mungkin tiap malam dari jam 8 sampai jam 12 malam pasti ada. live terus. Jangan khawatir. Masya Allah. Tepuk tangan untuk Bapak Habib dari MTS Al Barokah, dan tentunya Bapak Ibu, Bapak Kepala dari MTS lain juga SKKM yang sejumlah 21 ya. 21 juga sama, yang pasti pernah juga Bapak, karena kami sebagai tim literasi ada juga dari MTS, cuman saya lupa dari tes mana, itu jam 11 malam WA saya, Pak gimana ini kalau tulisnya begini, harusnya begini. Tapi tetap kami layani karena kebetulan saya juga suka melekan Bapaknya. Jadi saya sendiri menulis itu sejak MAN kelas 2, karena dulu di MAN 1 itu jurusan bahasa, dan di situ sudah menulis puisi sebanyak 156 jumlah puisi zaman dulu ketika saya menerbitkan buku SBN yang resmi dari MAN 1. Alhamdulillah guru bahasanya juga memfasilitasi siswanya untuk menerbitkan buku, sehingga alhamdulillah lanjut sehingga menjadi adik kelasnya Bapak Dr. Santoso ketika S3. Dan waktu lulusnya saya juga di tahun yang sama persis saya ikut live dari sidang terbuka, ujian terbuka dari Pak Dokter, dan ketika itu saya juga sudah selesai, dan sebulan berikutnya alhamdulillah juga ujian terbuka S3 dokternya bersama dengan beliau. Selamat untuk Bapak Dokter Santoso. Dan alhamdulillah juga Bapak, karena kebiasaan menulis itu sejak SMA, sejak kelas 1, kami ketika wisuda itu juga di S3 itu dinobatkan sebagai mahasiswa S3 lulus tercepat, sehingga dapat sertifikat 2 juga terbaik disertasinya. Itu juga yang kemudian membuat kami keterusan untuk menulis, yang awalnya nulis puisi, nulis hal-hal yang sifatnya hayalan menjadi kenyataan. Dan tepuk tangan untuk Bapak Habib SPD dari MTS Al Barokah. Mungkin ada feedback dari Bapak Ibu yang lain dari silakan. Saya Nur Aini, Kepala MTS Al Barokah, kepalanya Bapak Habib. Memang sangat bangga sekali menjadi punya guru seperti Bapak Habib. Kalau saya sering ngawet untuk Pak Habib kalau sudah. Iya. Kemudian saya yang penasaran itu sampai sekarang yang tadi ceritanya terputus tidak kuliah itu, terus kemudian kuliah di mana? Kok saya tahunya sudah SAG. Oh iya, karena disingkat. Oh iya. Kita disingkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti jawabnya cakep nih Bapak Ibu. Menulis buku penuh makna, ilmu tercurah sepanjang masa, semangat berkarya, janganlah sirna, hasilkan karya yang luar biasa. Dan untuk acara inti launching buku Gerakan Literasi 1000 Buku 2024 se-KKM MTS Negeri 4 Jember, sekaligus secara simbolis penyerahan buku tulis serbu dari Kepala MTS Negeri 4 Jember kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember. Kepada Ibu dan Bapak dipersilakan.
kami persilakan kepada Bapak Dr. Haji Santoso SAG MPT untuk menyapa sekaligus memberikan kata-kata apresiasi kepada Pak Ketua Bagian dari Persilakan. Dari kita dan dari Bapak Ibu guru bahwa menulis itu tidak mudah. Mungkin orang bercerita itu lebih mudah daripada menulis. Orang yang sering bercerita. Tapi kalau katanya Pak Guru dari Bapak tadi, kita ngomong nggak sampai, itu belum tentu bisa menulis. Tetapi guru yang menulis mungkin juga belum tentu punya kemampuan verbal untuk bisa menyampaikan dengan bagus, itu tentu. Tetapi yang jelas yang menulis itu adalah paham dengan apa yang sudah ditulis, bahkan lebih mudah memahami tulisan siapapun itu kalau sudah terbiasa menulis. Maka saya menyampaikan sekali lagi apresiasi yang luar biasa kepada bapak-bapak dan ibu yang sudah berhasil berkarya memberikan bagian dari sejarahnya untuk ditulis dalam bentuk buku ini. Ini adalah apa ya, warisan yang tadi dikatakan ilmu yang sudah dikat ya. Dan ini bisa diwariskan kepada siapapun yang suka membaca. Sebaik apapun ide kita, sebagus apapun mimpi kita, tapi kita tidak tertuang dalam bentuk tulisan, mungkin itu hanya dinikmati dan dimiliki oleh diri sendiri. Tetapi kalau sudah tertuang dalam bentuk buku seperti ini, insya Allah dapat memberikan ilmu manfaat kepada orang lain. Sekali lagi terima kasih kepada KKM MDSN Pak Jember yang telah memberikan apa ya, sarana bimbingan, binaan, koordinasi yang tidak mudah dan bisa melahirkan 27 buku yang sudah ber-ISBN. Ini juga sekali lagi bukan hal yang mudah. Mungkin ada apa ya? Ini hebatnya seorang guru ya, penulis ya. Orang yang berkarya itu berdarah-darah. Tetapi begitu ber-ISBN, maka dia sebenarnya harus dapat penghargaan. Tapi justru seharusnya bayar, tidak tahu yang di sini bayar atau tidak ya. Justru itulah. Dan jadi kan Anda kan mau beli, mau megang ini, saya juga beli juga itu ya. Beli juga kan begitu kan, tidak gratis. Itulah hebatnya penulis. Insyaallah panjang umur. Amin. Karena doa-doanya siapapun membacanya pasti berdoa untuk kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.